Selamat berjumpa kembali di channel saya, channel Masakan Wong Deso. Oke, di sini saya hari ini akan membuat cendol dawet. Berhubung besok saya akan berjualan, jadi hari ini saya akan membuat cendol dawet. Nah, untuk di sini saya akan coba memberikan resep cara bagaimana membuat cendol dawet. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membuat ini ya, membuat cendol dawet dari tepung tapioka atau tepung kanji. Berhubung ini untuk jualan, jadi saya akan membuat sedikit agak lebih banyak. Di sini saya menggunakan tepung tapioka sebanyak 1,5 kg dan ada air. Berhubung saya di sini sulit untuk mendapatkan daun pandan, jadi saya membuat praktis saja dengan menggunakan pasta pandan ya. Nah, untuk pertama setelah kita tuang tepungnya tadi sebanyak 1,5 kg, kita di sini langkah awal akan membuat lemnya dulu. Lemnya dulu itu takarannya kurang lebih dalam setiap setengah kilogram itu 1 sendok. Jadi kalau 1,5 kg kita ambil sebanyak 3 sendok makan. Nah, setelah itu kita campur dengan sedikit air dingin supaya dia larut, jangan sampai keenceran ya. Nah, setelah itu kita kacau sampai dia benar-benar larut, jangan sampai ada yang menggumpal. Oke, tidak terlalu encer ya, jangan terlalu kebanyakan airnya, karena nanti kalau terlalu kebanyakan airnya dia tidak akan menjadi lem. Nah, setelah seperti ini lalu akan kita siram dengan air panas. Nah, lalu kita siram dengan air panas ya. Nah, kita siram dengan air panas. Nah, oke, kira-kira kurang lebih sekitar 300 ml air panas. Nah, kita kacau sehingga dia akan membentuk seperti lem. Nah, ini ya, seperti ini ya kawan-kawan ya. Ini cara membuatnya sangat mudah, bisa kok dipraktekkan dengan di rumah. Kalau mau praktek jangan banyak-banyak dulu, nanti takutnya tidak jadi. Karena ini berhubung saya langsung untuk jualan, jadi saya kasih resepnya sebanyak 1,5 kg. Oke, setelah menjadi seperti ini ya, jadi seperti ini, lalu kita campur ke tepung tapioka tadi. Nah, udah oke. Oke, setelah kita campur, lalu kita aduk-aduk. Di sini saya langsung menggunakan tangan ya, kawan-kawan. Tangan saya sudah saya cuci bersih, karena kalau kita menggunakan sendok ataupun dengan menggunakan centong nasi itu akan sangat sulit. Jadi langsung di sini saya menggunakan tangan. Tangan sudah saya cuci bersih. Ini kita usahakan tercampur rata, jangan sampai menggumpal seperti ini ya. Matikan dulu, katanya dulu kan. Oke, ini ya kawan-kawan ya, kira-kira sampai seperti ini bentuknya, jangan sampai dia membentuk gumpalan besar ya. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu kita tambahkan sedikit pasta ya. Berhubung di sini agak sulit daun pandan, dan saya kalau nanam juga jarang, nggak pernah hidup, jadi ya sudah saya menggunakan yang praktis aja ya kan. Nah, sekitar kurang lebih berapa tetes ya, diperkirakan ya. Kalau untuk buat sedikit aja, jangan banyak-banyak, karena nanti kalau kebanyakan pastanya rasanya juga akan pahit.
Lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit, jangan langsung kita siramkan banyak, karena kalau kita siram banyak langsung nanti dia hasilnya tidak akan bagus ya. Nah, perlu diingat ya, kenapa saya menggunakan lem tepung tapioka tadi, karena kalau kita langsung siram dengan air dia tidak akan molor, dan ketika kita rebus nanti dia tidak akan jadi, karena saya sudah pernah coba ketika membuat cendol dawet tidak menggunakan lem itu dia nggak bakalan jadi. Nah, jadi harus menggunakan lem kanji ya. Ingat tadi takarannya dalam 0,5 kg itu kita ambil 1 sendok makan. Nah, ini pelan-pelan kita uleni ya sampai nanti bisa kita tarik. Kalau kita tarik dia tidak putus, itu berarti sudah bisa kita cetak. Dan perlu diingat nanti ketika merebus usahakan airnya mendidih, jangan sampai tidak mendidih, karena kalau tidak mendidih nanti dia cendolnya akan menggumpal ketika dia direbus. Ataupun kalau kira-kira sudah sampai mencapai 80 derajat panasnya sudah bisa, dan tidak harus sampai mendidih kali. Tapi kalau kira-kira belum mencapai 80 derajat Celcius, itu nanti cendolnya akan menggumpal dan tidak akan jadi. Oke, kita uleni terus sampai dia nanti molor. Matikan dulu. Oke, kira-kira seperti ini ya ulenannya. Ini airnya jangan terlalu banyak ya. Ini kurang lebih airnya sekitar 500 ml atau setengah liter ya. Nah, setelah kita uleni kira-kira bisa ditarik seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini dan tidak putus. Ini sudah bisa kita cetak. Usahakan mencetaknya itu di air yang mendidih ya, jangan sampai airnya itu tidak panas karena nanti hasilnya kurang cantik. Oke, nah, ya. Baik, ini kita langsung bisa kita cetak ya. Kalau untuk mencetaknya di sini saya menggunakan botol bekas minuman Sprite yang sudah saya potong atasnya karena atau bawahnya itu, karena yang diperlukan itu adalah kepala dari tutup botol itu ya. Kalau atasnya itu nanti bawahnya itu bisa untuk dimasukkan ya. Cukup sekian, tinggal kita cetak saja. Belum mendidih, jadi kita tunggu mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Nah, saya menggunakan cetakan cendolnya seperti ini ya. Cetakannya seperti ini. Ini gampang ya, kok hanya bekas botol minuman Sprite. Kebetulan habis kemarin dapat THR lebaran ya, banyak di botol-botol. Ini atasnya kita potong karena nanti dari sini kita masukkan, baru nanti dia akan keluar dari sini. Oke. Tidak harus sampai mendidih, kira-kira panasnya sudah sekitar 80 derajat Celcius pun sudah bisa ya. Ini kita masukkan ulenan cendol dawet tadi ya di dalam cetakan. Ini bahannya simple, nggak beli. Ya beli pun bisa, karena kalau kita ambil dari bahan bekas dari lubang sampah juga nggak higienis ya. Isinya bisa kita minum dan botolnya bisa kita manfaatkan. Nah, setelah kita masukkan ke dalam cetakan, lalu kita cetak di dalam air yang sudah mendidih tadi ya. Ini ya kira-kira ya. Putar-putar terus, jangan sampai menumpuk minyaknya, karena nanti kalau banyak
menumpuk di situ, dia akan menggumpal dan sulit untuk dipisahkan. Ini dia tadi fungsinya. Kalau kita campur dengan lem kanji tadi ya, itu aman, tidak berbahaya ya, karena lem yang kita buat sendiri, bukan lem yang kita beli dari toko, tidak ya. Nah, jadi dia tidak akan putus seperti ini dia, jadinya juga akan cantik ya. Setelah selesai kita cetak, kita kacau ya supaya dia tidak lengket di kuali, karena kalau tidak kita kacau dia nanti akan menggumpal juga. Ini supaya nanti dia bentuknya cantik ya ketika kita gunting. Nanti setelah kita tiriskan dan kita masukkan ke dalam air dingin, lalu nanti kita gunting. Setelah kita gunting, lalu kita pindahkan ke air yang bersih. Usahakan air matang ya, jangan air yang mentah ya. Kira-kira kalau sudah seperti ini sudah bisa kita angkat. Bisa kita angkat. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, lalu kita rendam dan kita masukkan ke dalam air dingin. Oke, cukup sekian untuk cetak cendol hari ini. Nanti kalau apa digunting ya, kita lanjut ke part 2. Insya Allah nanti akan ada lanjutan videonya, dimana nanti setelah kita potong dan kita masukkan ke dalam air yang bersih, lalu kita rendam kurang lebih selama 3 atau 4 jam supaya dia agak mengembang. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.